Allahumma inni a'udhu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim antal afu fa'fu anni antal ghafurur rahim. Mari kita baca wasilah atau tawasul terlebih dahulu. Kita hadiahkan suratul Fatihah sebagai wujud cinta kita, wujud ta'zim kita kepada guru-guru kita. Yang selanjutnya dengan membaca tawasul atau menghadiahkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita. Mari kita biasakan hal tersebut supaya itu menjadi hal yang sudah melekat pada diri kita saat kita mau belajar ataupun saat kita ngaji, baik itu ngaji dalam forum besar ataupun mutolaah sendiri. Ya, mari kita biasakan itu untuk selalu hadiahkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita. Mari kita baca suratul Fatihah bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa thumma ila jami'il anbiya'il mursalin wa ulama'il 'amilin wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin wa thumma ila jami'il nabiyin wa thumma ila hadrati summa wa ila hadrati summa wa ali baitihi wa thumma ila jami'il asatidina wa asatidatina wa mu'allimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hari pertama bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan ini berarti di malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang pertama. Sini yang masih di santer 1 2 3 4 5 mutra. Besok. Alhamdulillah, karena ini suasana yang sangat Bapak rindukan. Apalagi saat Ramadan seperti ini, banyak teman-teman santri berduyun ya, dengan kategori cara grafik santri biasanya akan lebih intens ya, lebih intens dalam hal kajian ya, baik itu ngaji sendiri ataupun ngaji bersama. Bapak sangat gembira sekali ada kajian di mana dalam suasana, kalau boleh mengatakan ya, agak mencekam ya, tapi dengan semuanya, kita semuanya untuk ngaji tetap menggelora, sangat antusias. Dari itu Bapak mengatakan syukur yang sebesar-besarnya bagi diri saya sendiri atau dari Bapak sendiri untuk ngaji bersama lagi dengan semuanya. Ngaji hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali dari dengan semuanya, para santri yang hadir di sini ataupun yang sedang online di rumah ya, tidak asing mendengar kata-kata hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Hujjah atau dalam pembelaan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini karena masih awal ya kita ngaji muqaddimah dulu.
Kalau jenengan sudah memegang semua kitab, berarti jenengan pun tahu siapa alif dari kitab Hujjalus Sunnah ini. Siapa? Bang Lima. Maksum Bayaraham. Ya. Beliau putra dari Mbah Maksum Lasem. Beliau jadi menantu Mbah Munawwir. Ya, Kerapia. Ya. Ini merupakan dari Mbah Munawwir. Beliau membuat ini rangka untuk pembelaan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Alasannya nanti pada saat muqaddimah kita baca. Kitabnya kita sudah tahu, pengarangnya sudah tahu, dan berarti kita minimal. Jadi kalau sudah tahu, insya Allah kita akan cinta terhadap kitab dan kajian ini. Ya, kita kenal maka sayang. Berarti kalau sudah kenal maka akan jadi sayang. Ya. Tuh. Mbah Ali merupakan kalau dalam apa namanya track record keorganisasiannya merupakan Rois Am. Kalau dalam susunan namanya Tanfidiyah sama Syura. Tanfidiyah itu pelaksana, kalau Syura itu yang ibaratnya ya para ulamanya. Ya. Beliau merupakan sekretaris umumnya dalam syuriahnya. Jangan sampai saja kan? Maaf, bahasa sekretaris umum, pimpinan umum atau bahasa ya ketua umumnya. Itu kalau bahasa Tanfidiyahnya. Itu ya. Sebelumnya kami dalam mengaji ini apabila ada keliruannya terlebih kepada alumni-alumni yang senior yang pernah ikut online ya, mohon maaf kalau nanti saat membacakan banyak keliruannya karena barangkali ilmu secara ilmuwan kami pun masih jauh, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkenalannya tentang Hujjalus Sunnah wal Jamaah ini. Ya. Tadi di awal sudah tahu bahwasanya muallif dan nama dari kitab ini yang akan kita. Kitab ini merupakan kitab pembelaan yang disusun oleh Mbah Ali Maksum. Ya. Kenapa kok Mbah Ali Maksum itu memberikan hujjah atau pembelaannya? Ya, ini beliau merupakan seorang alim atau ulama ya yang ingin mencoba memberikan tauladannya itu dengan cara memberikan pembelaan secara ilmiah ya. Jadi ini contoh seorang alim yang ingin memberikan pembelaan secara ilmiah. Maka dari itu kita sebagai santrinya beliau ya, dan harapan besok-besok membela sesuatu dengan cara ilmiah ya, wujudkan dengan salah satu karya, bisa dengan buku, bisa dengan kitab dan lain sebagainya. Tidak dengan cara apa namanya adu otot ya, pembelaan dengan adu otot, tidak ya. Jadi ciri santri adalah bisa melakukan pembelaan secara ilmiah ya, baik itu dengan cara membuat melalui kitab-kitabnya ataupun karya-karya lainnya, wujud karya lainnya, bisa ataupun karya yang berupa benda lainnya ya. Silakan nanti, dan harapan kita semuanya bisa menjadi pelopor-pelopor ya, yang menjadi santri ke depan yang bisa membela, bisa mewujudkan ya, bahwasanya santri adalah santri yang unggul ya. Ini Mbah Ali Maksum sudah memberikan contoh pembelaan ilmiah dengan membuat atau mengarang kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman depan sendiri dalam muqaddimah beliau dituliskan ada kalimat yang paling atas sendiri ya, bagi yang sudah memegang kitab, yang sudah membawa kitab, buka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena dituliskan ittabi'ul ulama fa innahum surudud dunya wa masabihul akhirah. Ya, sangat jelas bahwasanya Mbah Ali memberikan sebuah, kalau bahasa anak mudanya ya apa ya, kamut apa kata mutiara ya, moto bahwasanya ittabi'u padha melu ana sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Al ulama itu jamak dari kata alimun ya, ulama berarti para alim, berarti orang yang alim yang banyak ya. Kalian ya padha melu ana sira kabeh al ulama ing ulama, al ulama ing para wong alim, fa innahum mongko sak temene para alim iku surujud dunya, pira-pira pepadange dunya, masabihul akhirah lan pira-pira lampune akhirat. Jadi para alim atau ulama tadi merupakan cahayanya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di sini ada kata-kata ittabi'u. Ittiba. Kata ittiba kan? Ya, apalagi kita sudah sering mendengar juga yang sepadan dengan para tabi'in, orang yang mengikuti. Jadi ittiba. Ittiba itu apa? Ikutilah. Ikuti dengan cara ya, dengan cara-cara yang sesuai. Cara ya pasti kan ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada ilmunya. Maka dari itu ittiba itu adalah mengikuti dengan keilmuan, ora waton. Nah, jadi ittiba itu mengikuti dengan ilmu. Ya, kalau mengikuti dengan ilmu namanya taklid. Hanya sekedar mengikuti. Ya, maka ini ada apa namanya, yang sering disebarkan atau disampaikan bahwasanya kaitannya dengan niat puasa. Kita berniat puasa apa namanya 1 bulan penuh. Ya, misalkan di awal tadi malam ya, saya berniat puasa 1 bulan penuh. Ya, Allah Ta'ala dengan ittiba kepada imam. Ittiba itu hanya taklid itu hanya mengikuti saja tanpa ada alasan-alasannya, tanpa adanya ilmu. Ya, kalau ittiba itu mengikuti dengan ilmu. Kenapa kok kita taklid? Ya karena kita belum tahu. Ya, kalau mau mencari tahu berarti dan sampai dari A sampai Z-nya berarti kita sedang proses untuk ittiba kepada yang kita ikuti. Nah, kalau kita ittiba kepada ulama, ya bagaimana kita bisa apa namanya mengikuti kepada beliau? Caranya ya belajar dari mulai A sampai Z-nya orang yang kita ikuti tadi kepada beliau. Ya. Ulama kita tahu bahwasanya jamak dari kata alim. Alim itu adalah orang yang mengetahui, orang yang kompeten. Lawan dari alim apa? Jahil. Alim itu gampangnya adalah orang yang tahu. Ya, ada pepatah al-alimu fahimun bil isyarah. Ya, orang alim itu paham dengan sebuah isyarat. Kebalikannya, tapi kalau orang yang tidak, dia tidak, walaupun diberi 1000 isyarat atau 1000 ibarat. Jadi kalau orang sing ngerti gue isyarat misalkan hanya menunjukkan, misalnya ada santri datang ya, dari Tuban, ada yang duduk di sini sedang ngaji, misalkan yang di depan ustadznya siapa mengisyaratkan, yang terunjuk. Santri yang paham pasti akan pamit permisi akan menemui tamunya. Salah satu isyarat. Jadi orang yang alim itu adalah orang yang tahu tentang isyarat, sebuah isyarat. Lawannya dari orang alim adalah orang yang
tidak tahu atau jahil. Ya. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiul akhirah. Ya. Jadi ini merupakan sekaligus ajakan dari beliau Simbah Ali Maksum untuk kepada para pembaca sekalian. Bahasanya kita diajak untuk mengikuti para ulama, orang alim. Warasatul anbiya. Ya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Pewaris itu ya berarti keluarga masa. Jadi definisi keluarga ya bisa saja orang yang alim ini, para ulama ini. Jadi pewaris itu kan ya pasti kan ada kaitannya dengan keluarga. Namanya warisan, masa mewarisi ya banyak keluarga, berarti ya itu pasti. Jadi ulama itu termasuk bagian dari keluarganya para nabi. Ya. Kita juga terus mengikuti namanya para ulama. Tadi moto dari Mbah Ali Maksum, sekarang masuk ke pendahuluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Alhamdulillah, segala puji lillahi ketutup kepada Allah. Allazi anzala kang husnurana kaya sinten Allah al-kitaba ing kitab anzala kang husnurana kaya sinten Allah al-kitaba ing kitab tibyanan sebagai penjelasan likulli syai'in kadua sama-sama suwi-suwi terhadap segala sesuatu. Dan kitab itu sebagai hudan apa? Petunjuk. Selain penjelas juga sebagai petunjuk. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Warahmatan, dan juga menjadi rahmat. Liqaumin kedua kaum iman sapa kaum ya. Fihi iku ing dalam Alkitab basairun pira-pira pengetahuan, wa nurun lan nur obat, lima ketua barang fis sudur ing dalam hati. Jadi Al-Quran atau Alkitab membuat pengetahuan ya, memuat penerang ya, yang bisa menjadi penerang juga bisa menjadi obat hati. Wala yaqilu, dan orang yang bisa mengungkap, orang yang bisa mendalami, wala yang bisa mendalami hu ing alkitab illar rasikhuna kejaba wong kang paham, atau bisa dikategori ya rasion itu orang yang jadi orang yang bisa mengungkap rahasia-rahasia Al-Quran adalah orang yang kompeten terhadap ilmu yang bergerak atau yang terkait dengan Al-Quran ya. Monggo padha takonono sira kabeh pas aluma orang yang ahli
kang ahli ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Bertanyalah kepada jahannam wa sa'at masira. Sallallahu alaihi. Surat berapa? An-Nisa. An-Nisa ayat 115. Ya. Lanjut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts bil hilmi war rahmati al wasi'ati. Wassalatu utawi rahmat. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mab'uts kang den utus bil hilmi kelawan toleransi, bila hilmi kelawan toleransi, warahmati lan kasih sayang, alwasi'ati kang pandangan luas, ya, berwawasan luas. Jadi Nabi itu merupakan sosok yang toleran. Ya. Nah sekarang ini perlu diajarkan dan disampaikan lagi. Kenapa? Karena sifat toleran sekarang hampir terkikis, punah. Ya, hampir punah. Ya, toleran. Apa itu toleran? Apa? Sering menyampaikan, yuk kita toleransi, ya saling menghargai. Ya, apa bahas? No Kang, ya, saling menghargai, toleransi. Baik itu ya antar sesama, ya baik itu laki-laki perempuan atau sesama muslim, sama warga negara Indonesia, ya sama manusia, sama makhluk Allah, ya kita saling toleransi. Warahmat dan kasih sayang juga sama, kasih sayang terhadap sesama makhluk yang lebih luas. Kalau yang rahmat kasih sayang terhadap diri sendiri, ya kita menjaga kesehatan, mengasihi diri sendiri, kita menjaga kesehatan kita, terlebih dalam kondisi yang seperti ini, ya saat ini merajalela, bukan merajalela, saat ada corona ini, COVID-19. Ya, wujud kasih sayang kita terhadap diri sendiri apa? Ya menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, ya, semua kita jaga. Nah, ya ini yang perlu kita contoh lagi dari sosok Rasul kita yang ada kata al-wasi'ati, berpandangan luas, berwawasan luas. Maka dari itu kita sebagai santri, kalau Bapak mengatakan ya wajib berwawasan luas. Nek ana wong takon apa bisa. Tapi bukan apa bisa, tapi harus ada satu yang kita menjadi spesialis. Nah, kita kena apa bisa, tapi kudu anaknya spesialis. Coba bayangkan, dokter spesialis bak lebih larang. Ya. Maka dari itu santri juga harus ada yang spesialis. Misalkan kabeh ilmu bisa, dari mulai fikih, nahwu, ya dan seterusnya bisa semua, tapi yang paling mumpuni harus ada. Misalkan yang ahli dalam bidang fikih, ya mumpuni fikih sampai babagan dari buah akar sampai buahnya harus tahu. Ya. Juga dengan yang alatnya, misalkan ya, namun sorofnya dari bab isim fiil hurufnya tahu semuanya. Ya, kenapa bisa dibaca ya, a u e o barangkali ya tahu. Ya, biar jadi spesialis. Tapi syukur semua apa yang kita belajar itu. Ya. Itu. Jadi bagian dari wawasan luas. Oh ya. Misalkan ditanya tentang
Oh, daerah yang paling ujung sana apa sih namanya? Citempong. Niku empang. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu bagian dari perluasan. Luas. Itu perluasan geografi berarti. Geografi. Ya, perluasan geografi. Ya. Perluasan sejarah. Ya, misalkan tadi kita membahas tentang sosok apa namanya? Simbah Ali. Oh ya, minimal kita jadi tahu sosok beliau Simbah Ali Maksum. Ya. Nah, begitu juga kita juga harus tahu ya, ilmu-ilmu lainnya. Ilmu yang mendukung ya, dalam kehidupan kita. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil hilmi war rahmatil wasi'ati. Al-qaili kang ngendika. Depan ngendika, mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun. Mahma bagaimanapun juga utitum telah datang kepadamu min kitabillahi saking kitab Allah, telah datangkan kepadamu kitab Allah, mongko amalono bihi kelawan kitabillah, lu mongko utawi amal bihi kelawan kitab Allah iku wajibun wajib ya. Karena kita sudah apa namanya diberi kitab Allah ya, maka kita wajib mengamalkannya. Tambahannya apa? La udhra li ahadin fi tarkihi. La udhra ra udhur li ahadin kadwe wong fi tarkihi ing dalam ninggalaken amal atau ninggalaken perbuatan atau beramal kitab Allah. Jadi apapun kondisinya, jika tidak ada uzur maka beramallah, mengamalkan kitab Allah. Nah, wujud amalnya bagaimana? Ya seperti ini. Ngaji itu merupakan wujud dari pengamalan kitab Allah. Apa wujud amalnya? Sinau. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, wujud amalnya santri ya ngaji. Ya, kita sama-sama ngaji seperti ini. Itu wujud amal seorang santri adalah ngaji. Ya. Ketika tidak ada uzur maka ngajilah. Ngaji yo. Fa illam yakun mongko lamun ora ana fi kitab Allah fa sunnatun mongko sunnah li munggo ingsun madiyatun kang lampau kang wis. Maka ketika tidak ada dalam kitab Allah maka kita menggunakan sunnah kita yang mengamalkan sama kitab Allah dari sunnah Rasul. Fa illam yakun mangko lamun ora ana fi sunnatin ing dalam sunnah li munggue ingsun Rasul fama qala mongko apa-apa kang ndika sapa ashabi sahabat ingsun. Jadi ketika tidak ada sunnat Rasul maka menggunakan makalah atau perkataan para sahabat. Lianna ashabi krana satamne ashabi atau sahabat ingsun, para sahabatku kan nujumi iku kaya bintang-bintang fis samain dalam langit. Ibarat sahabat itu ibarat bintang-bintang di langit. Fa ayyuma khattum manakala kalian mengambil bihi terhadap maqala ashabi
faqad ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ketika tidak ditemukan di kitab Allah, maka bisa menemukan kitab Rasul atau sunnah Nabi. Ketika tidak ada, maka menggunakan maqalah sahabat. Ya. Waqtilafu ashabi, waqtilafu lan berbeda atau mengalami perbedaan, ya. Waqtilafu ashabi, perdebatan para sahabat, lakum mungkisur kabaiku rahmatun, dadi rahmat. Di perdebatan para sahabat itu merupakan rahmat bagi kita semuanya. Maka tidak asing ketika kita menemukan pendapat para sahabat ada A sampai Z, ya, karena lagi itu merupakan bentuk rahmat. Kok bisa? Lagi-lagi contoh saja, ya, para sahabat saat menjelaskan tentang, ya, barangkali sahabat A mengatakan, ya soalnya ini karena beliau barangkali melihatnya dari sisi yang A, dari sisi kanan Nabi barangkali. Yang B nanti barangkali para sahabat saat melihat Nabi sholat ada yang dari belakang, maka sahabat melaksanakannya juga sebagaimana melihat yang dari belakang. Maka muncullah perbedaan-perbedaan, ya, sekitar atau seputar pelaksanaan sholat. Begitu juga saat melaksanakan yang lainnya, ya, maka muncul perbedaan-perbedaan, ya. Maka kita tidak usah saling adu otot, ya, apalagi sampai nang tengah alat yang enggak, ya, argumen boleh barangkali, ya. Maka sebagai santri, ya, kita gali, ya, dari akar rumputnya. Kenapa kok bisa muncul perbedaan tadi, ya, kenapa A, kenapa Z, kenapa C, kenapa D, ya, tahu alasannya. Jadi kita gali sampai akarnya. Buahnya tahu, ya, tapi juga harus tahu akarnya. Dari mana sih ini? Ya, kembangnya kembang apa? Misalkan buahnya buah mangga, ya, harus tahu sampai akarnya biar bagaimana bisa. Ya. Wa ala alihi, dan paling rahmat salam ala alihi, mengatasi keluarga Kanjeng Nabi wasallam, sahabat Kanjeng Nabi, as-sabirina kang padha sabar, pas-shadiqin lan padha wal qanitin lan padha wal munfiqin lan padha wal mustaghfirin pada istighfar bil ashari ing dalam sahur, bil ashar ing dalam waktu sahur, alladzina, ya, para ashabi hum ya alladzina iku amanatu hadil ummah, ya, umat yang terpercaya. Mereka adalah orang yang terpercaya. Al-ma'sumati, yang maksum, yang terjaga. Minal istima'i, dari kesepakatan, al-khoto'i, untuk kesalahan. Ini terjaga dari bersepakat jelek, bersepakat terhadap hal yang salah. Wal ghawayatilan, menyesatkan. Beliau juga termasuk orang yang dijaga dari kesepakatan atau hal-hal yang bersepakat dalam hal kesalahan dan juga menyesatkan. Wa 'alal ladzina lan mugi paring selamatan dumateng wong-wong ittaba'u kang padha meluni sapa alladzina hum ing
alihi wa ashabihi bihsanin, dengan penuh keimanan. Wala yattabi'una, wala yattabi'ulan ojo padha meluni sapa alladzina lan ora padha meluni sapa alladzina khutwatu syaitani ing jalannya para syaitan. Jadi kita juga berharap, berdoa kepada Allah semoga para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya kebaikan, ya, selalu diberikan keimanan, ya, dalam hal apapun, ya, dalam hal segala kebaikannya. Nah, ini pendahuluan tentang muqaddimah, baru membaca tahmid dan sholawatnya dulu. Ya, ini belum sampai alasan kenapa Mbah Ali membuat kitab Hujjah Ahlussunnah ini. Ya, ini baru masuk mengucapkan tahmid dan sholawatnya dulu. Wa ba'du, falamma ra'aytu masih sahadat ikhwani thalabati bil ma'hadil islami. Falamma ra'aytu, Lekane memperhatikan sapa ingsun masih sahajat ikhwani thalabati ing kebutuhane para santri bil ma'hadil islami ing ma'had Islam Rabi'a khususon secara khusus wa ghairihim lan saliyane talabah bil ma'hadil islami Rabi'a min amsalil qasirina saking bongkang yang orang yang termasuk keterbatasan keilmuan umuman in dalam umume ila bayani marang penjelasan. Jadi Mbah Ali mengarang ini, ya, beliau saat memperhatikan kok para santri itu, ya, secara khusus, ya, yang ada di Kerapiak dan orang-orang yang selainnya, ya, keterbatasan dalam keilmuan perlu penjelasan tentang hal-hal yang akan dibahas di sini, permasalahan-permasalahan agama. Ya, jadi ini tidak semuanya permasalahan agama dibahas di sini, tapi hanya beberapa. Nah, yang bisa kita lihat, ya, selanjutnya di daftar isinya. Nanti ada kaitannya dengan hadiah pahala bacaan, ya, atau bacaan baik itu Al-Quran ataupun bacaan kalimat thayyibah, ya, atau sedekah, hadiah atau sedekah bacaan kalimat thayyibah, salat sunnah qobliyah, Jum'ah, talqin mayit, ya, salat tarawih, penetapan awal bulan Ramadan dan juga penetapan awal Syawal, ziarah kubur, ya, nikmat dan siksa kubur, ziarah atau kunjungan ke makam Rasulullah, ya, katanya dengan tawasul, ya, itu yang akan dibahas dalam kitab ini. Nah, Mbah Ali itu ingin memberikan hujjah atau pembelaan terhadap permasalahan-permasalahan tadi, ya, khususnya bagi para santri yang saat itu, ya, yang saat beliau membuat itu, ya, dan juga pada masyarakat pada umumnya. Itu awal mulanya seperti itu. Jadi ada kegelisahan Mbah Ali terhadap para santri, ya, agar bisa membela terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi, ya. Alasan rincinya nanti setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita membahas pendahulunya dulu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa bersama-sama. Al-Fatihah.